Prestasi Bung Karno selalu menghipnotis, membakar semangat, dan menggelorkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Tak hanya terpikat pada gayanya yang berapi-api dan suaranya yang menggelegar, para pendengarnya juga terbius oleh gagasan-gagasan yang disampaikannya dalam orasi tersebut. Apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan jelas oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Setelah 11 tahun di Eropa, Hatta kembali ke tanah air dan menjadi salah satu tokoh pergerakan nasional. Sejarah mencatat perannya sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bung Karno. Bung Karno dan Bung Hatta adalah sosok Witunggal yang menjadi tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Keduanya saling melengkapi dan membuat perpaduan kokoh dalam memimpin republik yang baru lahir menjadi sangat disegani. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa menafikan salah satu peran di antara keduanya, karena memang keduanya adalah kekuatan besar yang meletakkan pondasi awal berdirinya negara Indonesia. Menjunjung tanah airku Indonesia. Hai Sobat Jenis Bangsa, kita di sini dalam rangka Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-79 akan membahas banyak hal ya mengenai tokoh-tokoh jenis bangsa, gagasan-gagasan beliau dan apa aja yang harus kita teladani gitu ya. Betul. Dan apakah kita ini untuk saat ini beneran sudah merdeka belum sih di umur 79 tahun ini? Saya nggak sendirian nih, saya ditemani sama Mbak Putri. Oke. Halo. Sis Putri. Asik. Oke, Bro Dika. Sesuai tema ya, Hari Kemerdekaan. Oh ya. Ada tentunya. bendera pusaka di belakang kita nih sebagai background. Nah, kita akan banyak membahas apa aja nih, Mbak? Membahas berarti kalau 17 Agustus berarti tentang kemerdekaan Indonesia. Bener, dong ya. Iya. Memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia tuh biasanya upacara ya kan. Lomba 17. Ya, bagus, awal yang bagus, agak cepat sedikit, ya. Udah gitu aja Pak, upacara, lomba udah selesai atau gimana? Iya, buktinya seperti itu kan untuk Iya saat sih. ini kan. Kalau dari gagasan-gagasan channel-channel jenis bangsa nih ya, perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh jenis bangsa itu masih belum nyambung gitu loh dengan cita-cita iya, para beliau dan kondisi saat ini gitu loh. Mon peuple est très laborieux. 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 Travailleur, oui. Laborieux. Mon peuple est très militant. Mon peuple est très dynamique. Mon peuple est uni. Uni. Une nation. Cita-citanya udah sangat mulia sekali, gagasannya sudah sangat bagus sekali. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. Tapi sepertinya jauh sekali dari apa yang sudah dicita-citakan dari para pendiri bangsa ya, kita anak muda tuh. Karena ya itu tadi sebatas hanya untuk upacara saja, lomba saja gitu. Terus apa ya, untuk keseluruhan saja kita tuh masih belum bisa mandiri gitu. Benar. Kayak kita belum bisa mandiri secara ekonomi gitu. Bahkan beras saja kita masih impor gitu. Lalu nggak semua orang udah bisa sekolah gitu. Kayak katanya merdeka, Iya. tapi banyak yang anak-anak Iya. sekolah aja nggak mampu. Yang Karena katanya sekolah bisa gratis, tapi ternyata juga nggak gratis. betul. Jangankan buat biaya sekolah anak, buat kebutuhan sehari-harinya susah. Kayak Sekolah gitu, mahal. gimana Terus dong? merdekanya di mana gitu? Nah, itu dia. Iya kan, terus juga nyari kerjaan juga Susah nggak sih? gitu ya. Nah, Iya, terus pengen buka usaha juga persyaratannya ini tuh bikin Betul. surat izin ini segala macam, birokrasinya. itu jadi kayak iya sih. kegelisahan anak muda banget ya. Terus kita sebagai anak muda tuh mesti
gimana gitu? Apa yang harus bisa kita lakukan untuk tanah pun juga semakin mahal ya kan, semakin tahun semakin mahal. Apalagi mau beli tanah ya bro. Nah, itu. Kerjaan aja nggak dapat, kita mau beli tanah pakai daun. Iya. Dengan dinamika kita sendiri-sendiri gitu, kita kan sudah tahu nih kalau kita tuh katanya merdeka, tapi kok nggak bisa ini itu ya udah, daripada kita sibuk mempertanyakan ya udah, kita apa sih yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Kalau kita sibuk ngeluh terus kayaknya juga nggak bakalan kelar-kelar ya. Betul. Tentang kemerdekaan ini. Lalu kalau dari Bro Dika sendiri, apa yang akan kita lakukan? Ataukah saya mau diam saja? Kalau untuk saat ini ya, untuk memaknai kemerdekaan itu sendiri ya, dari saya pribadi udah memulai ini menghilangkan rasa-rasa ego kali ya. Jadi konten kreator tuh menyebarluaskan banyak hal mengenai teladan-teladan dari para tokoh pendiri bangsa. Selain itu juga saya gabung di Pusaka Indonesia juga kan, ikut juga melestarikan kebudayaan dan menjaga lingkungan demi mempertahankan keutuhan negara ini, seperti itu. Wow, nah kita tuh anak muda harusnya lebih semangat lagi ya buat membangun bangsa ini gitu. Ya, sebagai anak muda kita tuh harus semangat gitu loh. Masa iya udah tahu kita tuh belum merdeka seutuhnya tapi kita cuman ngeluh, itu kan nggak mungkin juga kan. Jadi ya sudah, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah kalau saya sendiri kebetulan kemampuan saya itu berhitung ya. Saya juga bingung. Tapi bukan berarti saya tidak bisa melakukan apapun untuk bangsa ini gitu. Jadi saya banyak di bagian keuangan gitu ya. Saya belajar dari situ bagaimana membangun bangsa ini dengan kita terbuka apa adanya, kita tidak korupsi, kita laporannya juga semua terbuka. Betul. Semua orang juga bisa membaca laporan itu. Bahkan di Pusaka ini pun setiap bulan laporan kita kirim ke grup gitu ya. Jadi semua yang diketahui anggota, banyak orang gitu. Iya, semua anggota pun bisa untuk membaca laporan itu gitu, laporan keuangan itu. Jadi dan tidak ada yang ditutupi. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri lah untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa ini ya. Sekecil apapun yang kita lakukan itu udah sebuah usaha yang lebih baik gitu. Jadi ya walaupun korupsi itu tampak menarik karena menghasilkan uang banyak ya gitu kan. Jelas. Seperti yang terjadi di negeri ini. Nah, ya kan? Banget. Ini kan jauh banget, melenceng banget kan sama tujuan negara Indonesia, dari Pancasilanya juga. Sebenarnya kita tuh sadar kan, dari hati yang paling dalam kita sebenarnya tahu bahwa mereka tuh salah, apa yang mereka lakukan tuh salah. Betul. Ya ayo kita tuh berusaha untuk merubah itu semua dari diri kita sendiri pasti. Betul. Sekecil apapun usahanya, apapun itu bentuknya, jangan merasa untuk rendah diri ya. Kadang kan karena aku kan semuanya bisa ini. Ini kan sekecil dari mungkin 0,0000 berapa persen gitu kalau dilihat ya. Tapi itulah upaya yang bisa kita lakukan, kan memperbaiki dari bawah ya. Betul. Nggak langsung di atas gitu. Ya siapa kita langsung di atas gitu. Iya. Para pendiri-pendiri bangsa nih, Bung Karno, Bung Hatta, dan para pahlawan pendiri bangsa tuh perjuangannya sangat luar biasa gitu loh. Tapi untuk generasi-generasi kita saat ini maunya cuman instan ya sih. Bener banget. Iya kan? Bagaimana makanya, mau merdeka ya? Nah itu dia. Gitu. Jadi ya dikembalikan lagi lah pada diri kita sendiri gitu loh. Iya. Perjuangan kita tuh mana gitu loh untuk bangsa kita. Udah ngasih banyak hal belum sih untuk negara kita gitu. Makanya jangan untuk mementingkan diri sendiri seperti itu. Dan jangan kebanyakan mikir lah ya. Maksudnya kita beraksi gitu. Kan para pendiri bangsa kan mikir tapi ya ada aksinya gitu, dan selalu tangguh gitu loh untuk memperjuangkan itu gitu. Betul. Sedangkan kita bagaimana? Kalau kita aja maunya instan ya, kemerdekaan itu mau 80 tahun, mau 100 tahun kayaknya kita juga nggak bakal merdeka sih ya. Kayak gitu. Iya. Jadi tetap kembali ke diri kita sendiri sih ya, kita mau merdeka atau tidak nih. Nah, pilihannya gitu kan. Kalau mau merdeka ayo kita tangguh seperti para pendiri bangsa. Betul. Dong, konsisten buat memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Apa ingin menjadi satu bangsa yang demikian, saudara-saudara? Tidak. Kita tidak ingin menjadi satu bangsa yang demikian. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti setiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hampir hancur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kawat balung besi. Jadi nggak cuma di omongan doang. Bener. Karena kita seringnya pengen merdeka. Upacara doang. Oh iya. Nggak cuma ikut lomba doang. Nah, ya. Betul. Iya bener sih, namanya lomba-lomba itu memang ada pemaknaan untuk perjuangan. Ya untuk sehari-harinya nih gimana gitu loh. Tapi kan dari lomba itu kita bisa belajar sebenarnya. Iya. Bro. Tapi kan kebanyakan orang lupa nggak sih? Iya. Nah. Sebenarnya kita kalau mau belajar dari lomba itu juga bisa. Kan lomba kita butuh ketangguhan dong. Biar nggak kalah, kita gimana nih? Tarik tambang biar menang. Iya, kan kita butuh ketangguhan. Ketangguhannya. Nah. Tapi kompetisinya
boleh nggak sih? Kalau kompetisinya sih kita kolaborasi aja lah ya. Kolaborasi aja, bener. Jangan kompetisi lah, kita kolaborasi aja. Gitu. Kita ambil semangat perjuangannya. Betul. Gitu kayak lomba balap kelereng, gimana nih menjaga kelerengku biar tetap seimbang, kan? berada di konsisten. Nah, itu kan konsistensi juga kan? Betul. Mantap juga nih. Iya, jadi kita tuh lomba nggak sekedar lomba loh sebenarnya, kalau mau tahu sih gitu. Kita tuh kalau mau mencapai situ kan apapun akan kita lakukan. Betul. Kan. Nah, itu dilakukan juga dong dalam perjuangan bangsa ini. Jadi kayak ya kita tangguh dong. Kalau kita mau pengen tujuannya di kemerdekaan bangsa Indonesia, ya kita gimana caranya buat menuju ke situ. Bung Hatta dan para pendiri tokohnya di usia muda, mereka udah wow banget gitu kan, bikin gebrakan yang luar biasa. Masa kita cuman ya melempem ya kan. Nah, kita harus kembali lagi nih kepada jati diri bangsa Indonesia, dan perjuangan para pendiri bangsa ini harus kita lanjutkan gitu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa gitu. Semangat dong anak muda. Harus dong. Jadi mulai dengan pelestarian kebudayaan, pelestarian tradisi. Terus dengan sifat-sifat yang tadi harus diteladani juga ya, dan pelestarian lingkungan. Oke, demikian yang kita bahas dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dan jangan lupa untuk teman-teman terus pantengin channel Jenis Bangsa ya, karena kita akan banyak membahas para gagasan-gagasan tokoh pendiri bangsa yang emang itu sangat luar biasa banget ya. Betul. Oke, terima kasih. Saya Dika di sini. Saya Putri. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Merdeka. Merdeka. Channel Jenius Bangsa diproduksi oleh Pusaka Indonesia, bekerja sama dengan Nusantara Center.